Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Reza Hayalaumi. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang aturan rujukan. Nah, setiap karya tulis ilmiah itu selalu berhasil tersusun dengan menggunakan beberapa sumber rujukan untuk menguatkan pendapat ataupun argumentasi yang dikemukakan dalam tulisan ilmiah tersebut. Nah, salah satu keterampilan yang sangat penting dalam penulisan akademik adalah kemampuan menggunakan pengetahuan yang sudah dimiliki penulis. Nah, lazimnya penulis harus mampu menambah kemampuan ini melalui catatan pelbagai pandangan atau data dari sumber lain sebagai rujukan. Dengan perbandingan argumen dan data yang sudah ada, penulis itu dapat memperkuat gagasan-gagasannya. Penulis harus mencantumkan sumber-sumber informasi dan gagasan mereka yang dimanfaatkan dalam tulisan mereka. Bila tidak, maka keterampilan intelektual ini akan beresiko menjadi satu plagiarisme. Nah, plagiarisme ini adalah mengambil gagasan orang lain dan memperlakukannya sebagai milik sendiri tanpa meyakini atau mengakui sumber-sumber gagasan atau informasi. Nah, plagiarisme ini sering terjadi karena tiga hal. Yang pertama, penulis tahu dia harus mengakui gagasan atau informasi yang dipinjamnya, namun sengaja tidak mengakuinya. Yang kedua, penulis itu tidak tahu bila dia harus mencantumkan gagasan atau informasi yang dipinjamnya. Atau yang ketiga, penulis secara tidak langsung atau tidak sengaja salah mencantumkan suatu gagasan atau informasi yang dipinjamnya, sehingga seakan-akan gagasan atau informasi tersebut itu miliknya. Nah, hal yang tidak kalah penting adalah bahwa dengan melakukan referensi yang benar atau akurat dan baik, penulis itu menunjukkan keluasan, kedalaman, dan kualitas penelitiannya. Sumber-sumber informasi dapat dikomunikasikan dengan dua cara, yaitu melalui sistem tepat dan sistem tradisional. Nah, di sini kita akan berbicara tentang cara-cara preferensian yang benar, baik itu pada preferensi teks, indeks referensi maupun pada dokumentasi, daftar rujukan atau referensi list. Ini referensi dan atau bibliografi. Nah, di sini kita akan membahas beberapa materi pembahasan. Yang pertama ada sistem tradisional, yang kedua ada sistem tepat, yang ketiga ada catatan kaki, dan yang terakhir yang keempat itu daftar perpustakaan. Nah, baiklah kita akan masuk pada yang pertama yaitu sistem tradisional. Nah, daftar rujukan atau dapat dianggap sebagai hutang dari keluar dalam karya tulis dapat didokumentasikan dengan menggunakan catatan kaki atau catatan akhir di sistem tradisional atau dikenal sebagai sistem Chicago. Nah, pada referensi, catatan kaki atau catatan akhir, istilah-istilah seperti edit, out, sheet atau lost sheet, dan sebagainya digunakan untuk menghindari pengulangan rujukan yang panjang. Rujukan ditulis dengan superscript. Nah, referensi pertama dari sebuah buku, bab, dan koleksi karya di editor atau artikel dari sebuah jurnal harus menyertakan nama informasi bibliografis yang diperlukan untuk mengakui identifikasinya. Rincian-rincian itu harus diikuti oleh nomor halaman. Kebingungan sering terjadi mengenai cara-cara menuliskan referensi kedua. Dan selanjutnya untuk sebuah buku, bab, dan artikel. Yang berikut ini beberapa aturan yang bermanfaat yang diadaptasi dari Lovell dan Noor. Yang pertama itu bila sebuah referensi pada sumber yang sama mengikuti secara langsung atau consecutively. Nah, dalam kasus ini kepemilikan Latin ibid itu sama, diikuti nomor halaman, dapat digunakan sebagai referensi kedua. Nah, bila referensi pada halaman yang sama gunakan ibid saja, seperti contoh ini. Nah, yang kedua itu adalah bila satu referensi dari sebuah buku tidak mengikuti secara langsung dan referensi dari sebuah buku yang lain oleh penulis yang sama yang tidak mendapat kesalahan atau intervensi. Nah, dalam kasus ini tulisan nama penulis, kemudian offset atau pada karya yang dirujuk itu, kemudian diikuti oleh nomor halaman. Selanjutnya ada bila referensi kedua yang tidak langsung atau non-consecutive dibuat untuk bab-bab dalam buku atau artikel dan referensi untuk karya oleh penulis yang sama atau tidak disalah. Nah, dalam kasus ini tulislah nama penulis, kemudian log site atau pada tempat yang disitir, dan nomor halaman seperti contoh di bawah ini. Nah, pada contoh ini ada Clifford Guard offset, baru di situ ada nomor halaman 30 sampai 31. Lalu ada bila referensi dilakukan untuk lebih dari satu karya oleh penulis yang sama. Nah, dalam kasus ini referensi kedua dan selanjutnya untuk karya-karya yang berbeda dari penulis yang sama harus diidentifikasi dengan nama penulis, judul ringkas karyanya, dan nomor halaman. Nah, seperti contoh berikut. Selanjutnya, kita masuk pada materi yang kedua yaitu catatan akhir. Nah, dalam bentuk catatan akhir, cara penulisan lebih disederhanakan atau dimodifikasi.
sistem catatan akhir juga digunakan oleh penulis yang menganut sistem Harvard. Sebagai contoh, penulisan nama depan penulis hanya dalam bentuk inisial. Misalnya C. Pateman sebagai ganti Carol Pateman. Nah, demikian juga penulisan volume dan nomor penerbitan, vol dan no mulai dihapus sebagai no. Contoh, vol 10 no 3 menjadi 10 3. Nah, berikut ini adalah contoh-contoh catatan akhir yang diadaptasi dari Lowell dan Moore tahun 1992 seperti ini. Nah, selanjutnya kita akan masuk pada materi pembahasan ketiga, yaitu sistem Harvard. Dan sistem referensi Harvard, setiap referensi harus yang pertama itu ditunjukkan setiap kali kita menggunakan dalam teks. Ini disebut in-text referencing atau preferensian dalam teks. Yang kedua itu didaftar sekali dalam daftar referensi atau bibliografi atau daftar perpustakaan. Nah, di sini pertama kita akan masuk pada preferensian dalam teks. Sistem Harvard atau author date atau author year terdiri dari nama penulis dan tahun penerbitan karya, serta diikuti nomor halaman bila diperlukan. Nah, nama penulis dan penerbitan dan nomor halaman dapat diapit dengan sepasang tanda kurung. Seperti contoh, Smith 2009 atau Smith 2009 atau Smith 2009, P.3 atau Smith 2009, P.3. Tidak ada tanda koma yang memisahkan antara penulis dan tahun penerbitan. Halaman-halaman, bab-bab, dan sebagainya diikuti tahun penerbitan didahului oleh sebuah tanda koma. Jadi, setiap kali kita merujuk referensi dalam teks, sebenarnya meliputi yang pertama nama keluarga atau nama akhir, nama paling belakang, penulis atau editor atau badan menerbitkan karya yang disiden. Yang kedua itu tahun publikasi, edisi atau publikasi terbaru. Nah, yang ketiga adalah nomor halaman bila diperlukan dan bila tersedia. Lalu dalam sistem Harvard, sebuah istilah seperti IBIT, offset atau lossy tidak dipakai. Ada yang menggunakan P, PP atau page, atau dalam bahasa Indonesia kita menggunakan H, HLM atau halaman. Nah, untuk menandai nomor halaman, ada yang lebih suka menghilangkan mereka. Tanda penomoran halaman P mengacu pada satu halaman tertentu. Sebagai contoh, P.5, sementara PP merujuk kepada lebih dari satu halaman seperti contoh PP 23-24. Nah, dalam banyak kasus kita hanya perlu membuat referensi dalam teks dengan menyebut nama keluarga penulis dan tanggal terbitan dan diapit oleh sepasang tanda kurung seperti contoh ini. Banyak faktor yang mempengaruhi keberhasilan menjadi pekerja migran di negara maju. Turner 1979. Atau menyebut nama keluarga penulis dan tahun penerbitan buku yang diapit oleh sepasang tanda kurung seperti Turner 1979. Nah, di sini kita mengapit tahunnya saja menggunakan tanda kurung. Nah, dalam dua contoh di atas, kalimat yang menyaring pandangan utama yang diekspresikan dalam karya Turner tidak berasal dari satu halaman saja. Di samping itu perlu dicatat bahwa rujukan yang pertama memberikan fokus kepada penulis, sedangkan rujukan yang kedua itu memberikan fokus kepada informasinya. Nah, ini ada contoh Adams 2009, P.12 menyatakan bahwa produktivitas menurun di antara 65% pekerja migran yang memiliki masalah keluarga. Nah, contoh di atas ini menunjukkan bahwa nomor halaman yang diberikan yakni diapit oleh sepasang tanda kurung karena terdapat asli atau dalam tanda petik dari artikel Adams. Nah, selanjutnya gagasan ini dikembangkan di Australia Smith 1999, P.230. Nah, contoh ini menunjukkan bahwa referensi dapat disusun dengan nama keluarga penulis, tahun penerbitan, dan nomor halaman yang semuanya diapit dalam sepasang tanda kurung. Nah, selanjutnya kajian baru-baru ini dilansir dan P2008,P3 menunjukkan bahwa kosmopolitanisme terdapat juga di berbagai masyarakat non-barat. Nah, contoh di atas menunjukkan bahwa dua nama keluarga penulis dan tahun penerbitan serta nomor halaman diapit oleh sepasang tanda kurung. Bila lebih dari satu karya yang disitir, referensi harus dalam bentuk alfabetis dan menggunakan tanda titik koma. Tanda penerbitan berurut dari yang tua yang lebih dulu diterbitkan baru ke yang muda atau yang diterbitkan pada belakangan. Nah, pada contoh berikut, penggunaan tanda titik koma untuk memisahkan dua karya dari penulis yang sama. Bila karya dari penulis yang sama juga dipublikasikan pada tahun sama, tambahkan huruf-huruf kecil untuk menandai tahun publikasi dan melakukan karya sama untuk membuat perpustakaan. Contohnya, teori ini diajukan oleh Shamsuddin atau dalam kurung Pitt Apit 1985 dan 1987. Selanjutnya, preferensian dalam catatan kaki. Nah, catatan kaki itu memiliki peran dalam sistem Harvard, tetapi tidak digunakan untuk tujuan rujukan. Catatan kaki tersebut digunakan untuk memperluas butir-butir pikiran dalam teks atau menyediakan informasi untuk rujukan artikel koran, wawancara, dan komunikasi personal. Nomor catatan kaki atau catatan akhir
ditulis dengan superscript. Sistem catatan kaki Harvard sama dengan sistem catatan tradisional. Nah, kita masuk pada pembahasan yang keempat, yaitu daftar perpustakaan. Nah, daftar referensi diatur secara alfabetis menurut nama keluarga atau nama akhir penulis. Daftar ini memuat rincian lengkap dari semua sumber yang dirujuk dalam teks sebuah karya akademik. Daftar referensi lazim diberikan judul referensi. Lazimnya cara menyusun referensi dan bibliografi itu sama. Julukan yang sering digunakan untuk menggantikan kedua nama ini di Indonesia adalah daftar perpustakaan. Nah, terdapat perbedaan penggunaan antara referensi dan bibliografi. Referensi digunakan hanya untuk bahan-bahan yang telah dirujuk penulis untuk teks, sedangkan bibliografi mendaftar segala sesuatu yang dibaca penulis sekalipun beberapa bahan yang didaftarkan itu tidak dilakukan sebagai rujukan. Nah, contoh-contoh referensi dalam sistem Harvard. Yang pertama itu ada daftar pustaka untuk buku. Nah, unsur penting atau esensi yang diperlukan untuk sebuah buku disusun dalam urutan. Ada penulis, tahun, judul buku, penerbit, dan tempat penerbitan. Nah, seperti contoh di sini. Nah, pada contoh ini sudah saya buat mengikuti warna. Yang warna hijau itu adalah nama keluarga atau nama akhir penulis diikuti sebuah koma, kemudian inisial atau singkatan nama depan penulis. Nah, yang warna merah itu adalah D.2004, itu tahun penerbitan diikuti sebuah koma, strip tidak diberikan tanda kurung. Baru nursing leadership. Nah, di sini warna biru itu menunjukkan judul buku ditulis cetak miring, diikuti satu tanda koma, huruf besar tiap kata judul ditulis dengan huruf besar. Lalu adalah Elsevier. Elsevier itu adalah nama penerbit yang diikuti oleh satu tanda koma. Baru yang terakhir adalah Side. Nah, Side itu adalah tempat penerbitan diikuti oleh sebuah tanda petik. Nah, seperti contoh di bawah ini. Philips, AB, Transition Engineer, PP 129 sampai 133, McGraw Strip Hill Book Company, New York, 1962. Seperti itu penulisannya. Lalu selanjutnya adalah daftar pustaka untuk artikel atau jurnal. Nah, untuk penting atau esensi, unsur penting atau esensi yang diperlukan untuk sebuah artikel jurnal disusun dalam urutan berikut. Ada penulis, tahun, judul artikel, volume, halaman, nomor, dan halaman. Nah, seperti contoh ini. Pada contoh ini, keterangan yang pertama itu adalah nama keluarga atau nama akhir penulis diikuti oleh sebuah koma, kemudian inisial atau singkatan nama depan penulis. Yang kedua itu ampersand yang menghubungkan penulis kedua atau penulis terakhir, tidak ada koma setelah inisial penulis kedua. Lalu yang ketiga, tahun penerbitan diikuti sebuah koma, tidak diberikan tanda kurung. Yang keempat, judul artikel yang diambil oleh tanda kutip tunggal diikuti sebuah koma, huruf pertama kata judul ditulis dengan huruf besar. Lalu, judul jurnal diikuti sebuah koma, huruf pertama kata judul ditulis dengan huruf besar. Lalu selanjutnya adalah volume jurnal, lalu nomor edisi, dan yang terakhir adalah nomor halaman dari artikel diikuti sebuah titik. Selanjutnya adalah daftar pustaka untuk majalah. Nah, unsur penting atau esensi yang diperlukan untuk sebuah majalah disusun dalam urutan penulis, tahun, judul artikel, judul majalah, hari dan bulan, dan yang terakhir adalah halaman. Nah, seperti contoh ini. Di sini keterangannya yang berwarna pink itu adalah nama keluarga atau nama akhir penulis diikuti sebuah koma, kemudian inisial atau singkatan nama depan penulis. Yang kedua itu tahun penerbitan diikuti sebuah koma, tidak diberikan tanda kurung. Lalu judul artikel diambil oleh tanda kutip tunggal diikuti sebuah koma, huruf pertama kata judul ditulis dengan huruf besar. Lalu nama majalah diikuti dengan koma, huruf pertama kata nama majalah ditulis dengan huruf besar. Lalu tanggal dan bulan penerbitan serta yang warna hijau terakhir itu adalah nomor halaman majalah diikuti oleh sebuah titik. Nah, selanjutnya itu daftar pustaka untuk publikasi atau elektronik. Nah, unsur penting yang diperlukan untuk sebuah publikasi elektronik bergantung pada jenis publikasi tersebut. Akan tetapi unsur-unsur yang lazim diperlukan adalah seperti disebut dalam urutan berikut ini. Itu adalah penulis, editor atau penyusun, tahun, judul artikel, judul jurnal, volume, nomor halaman itu bila tersedia, tanggal, bulan, dan tahun diakses, serta URL. Nah, seperti ini keterangannya itu nama keluarga dan nama akhir penulis diikuti oleh sebuah koma, kemudian inisial atau singkatan nama depan penulis itu yang warna merah. Selanjutnya tahun penerbitan diikuti oleh sebuah koma, tidak diberikan tanda kurung. Lalu judul artikel yang diambil oleh tanda kutip tunggal diikuti sebuah koma, huruf pertama kata judul ditulis dengan huruf besar. Lalu selanjutnya judul jurnal diikuti sebuah koma, huruf pertama kata judul ditulis dengan huruf besar. Lalu ada volume jurnal, halaman, tanggal, bulan, dan tahun penulisan. Serta yang terakhir itu adalah URL dengan seluruh alamat dan diikuti sebuah titik dan tidak bergaris bawah. Nah,
Mungkin hanya ini penyampaian materi mengenai aturan rujukan dari saya. Apabila terdapat banyak sekali kesalahan baik itu dalam penyampaian materi maupun dalam penuturan kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.